Ulama terkenal Syekh Said Hawa yang mengatakan kita beriman dengan apa yang dalil sahih sebutkan. Dalil sahih menyebutkan tentang kedatangan Dajjal, fitnahnya amat dahsyat. Kita beriman dengan dalil yang sahih itu. Tapi jangan dengan mudah kita kaitkan hal itu dengan sesuatu yang berlaku di zaman kita. Dengan senang dan mudah. Jangan. Betulkah dakwaan segelintir kelompok yang suruh simpan stok makanan sebab ada krisis makanan akan melanda dunia berkaitan dengan kedatangan Dajjal yang semakin dekat? Okey, bab yang ada berkaitan dengan akhir zaman, memang ada berkaitan dengan kedatangan Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj dan lain-lainnya. Tapi apa yang berlaku sekarang terus nak dikait dengan Dajjal, saya tak begitu berminat dengannya. Terus nak kita katakan ini pertanda Dajjal akan datang. Saya tak berminat dengan kenyataan-kenyataan seperti itu. Kita yakin Dajjal akan datang. Tapi yang berlaku sekarang ada berkaitan dengan Dajjal, saya tak berminat seperti itu. Atas nasihat ulama terkenal Syekh Said Hawa yang mengatakan kita beriman dengan apa yang dalil sahih sebutkan. Dalil sahih menyebutkan tentang kedatangan Dajjal, fitnahnya amat dahsyat. Kita beriman dengan dalil yang sahih itu. Tapi jangan dengan mudah kita kaitkan hal itu dengan sesuatu yang berlaku di zaman kita. Dengan senang dan mudah. Jangan. Jangan. Melainkan ada suatu kejelasan yang teramat kuat yang juga dipersetujui oleh para ulama yang mujtahidin, para ulama yang muttaqin. Itu lain. Sekadar kita seorang dua pakcik, tok wan kita beri pandangan begitu, saya rasa tak payah pakailah. InsyaAllah. Tapi perkara yang penting juga yang tak disebut yang ada pada soalan ini ialah tentang krisis. Krisis makanan yang akan berlaku. Dan memang kalau kita melihat kenyataan WHO, melihat kenyataan oleh pakar-pakar yang ada berkaitan dengan pemakanan global, memang ada ucapan kajian yang menjurus ke arah itu. Sekarang saja di dunia terdapat lebih kurang 811 juta manusia yang kurang zat makanan sekarang ni pun. Dan terdapat lebih kurang 276 juta manusia yang hidup miskin, dhaif sekarang ni pun. Dan bila berlaku perang, Ridwan, perang Rusia-Ukraine. Perang Rusia-Ukraine. Rusia menyerang Ukraine. Bermula bila, Ridwan? Bermula bulan Mac baru-baru ini. Bermula awal Mac 2022. Dan Ukraine ini adalah pengeksport gandum utama dunia. Ukraine ini pengeksport. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, antara puncanya jadi akan berlaku krisis makanan ini disebabkan pertamanya Ukraine pengeksport gandum utama dunia. Bila dia diserang maka akan berlaku krisis sebab dia pengeksport gandum utama. Dan disebabkan perang ini juga, harga komoditi makanan dunia sekarang ini pun sampai ke tahap yang tertinggi. Harga komoditi makanan dunia sudah sampai ke tahap yang tertinggi. Kesan perang Rusia-Ukraine. Jadi itu satu hal yang mendatangkan masalah dan menghasilkan krisis makanan. Memang akan menjurus ke situ disebabkan perang ini dan disebabkan faktor-faktor yang hasil daripada rentetan perang ini dan juga sikap Amerika yang akhirnya memboikot Rusia, memberi tekanan kepada aset-aset yang dimiliki oleh Rusia, harta wang yang disimpan di bank-bank oleh Rusia. Semua itu memberi kesan kepada ekonomi sekaligus makanan dan boleh mendatangkan krisis makanan. Saya tak kaitkan sangat dengan Dajjal. Saya kaitkan dengan apa yang berlaku sekarang. Lebih penting untuk kita kaitkan dengan apa yang berlaku sekarang. Ini kisah politik dunia. Kalau kita sebut tentang catur, kita ini sebagai pawns. Pawns ni apa dia, Ridwan? Sebagai bidak ke apa? Pawns kecil saja
yang diletak di hadapan, yang mudah dicaturkan untuk dimatikan. Yang di belakang queen, king, castle, knight, bishop, yang di belakang, itu markah tinggi, itu kena jaga. Jadi kita ni macam pawns, in the world of chess. Dunia ni seperti papan catur, yang mana kita dibeda dan sebagainya. Jadi mainan orang-orang politik. Sebab itu kita tidak putus asa sebab kita ada Allah, kita beriman, kita bersolat, kita nak khusyuk dalam solat, kita nak pohonkan Allah murahkan rezeki kita, berikan keampunan kepada kita. Ya, kita pohonkan. Bila kita pohonkan kepada Allah murahkan rezeki kita, insya-Allah walaupun rezeki itu sedikit, tapi dia berfaedah bagi kita, dia mengenyangkan kita, bermanfaat bagi kita. Jadi insya-Allah berlaku krisis makanan, kita makan sedikit, tapi sedikit itu mengenyangkan, sedikit itu bermanfaat. Kita minta Allah jadikan itu pada kita, tapi lebih besar kita minta Allah redakan krisis-krisis makanan ini kepada semua, apatah lagi mereka yang sujud mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Tapi krisis ini ya akan melanda dunia, insya-Allah.